Untuk membahas lebih dalam terkait pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, kita diskusikan dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Kang Ujang, apa yang Anda baca dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh dan juga pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan ingin menjadi jembatan bagi semua? Ya, kalau saya sangat clear, sangat jelas ya menganalisa bahwa kelihatannya ada indikasi ya, ada keinginan dari Pak Surya Paloh, khususnya Partai Nasdem, untuk bisa berkoalisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Karena sejatinya kan Pilpres sudah usai, Pilpres sudah tuntas, dan pemenangnya sudah kelihatan ya hasil quick count yaitu Prabowo Gibran. Maka ya ada komunikasi, ada silaturahmi, ada jembatan atau penghubung ya untuk katakanlah Nasdem untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa Pak Jokowi ini kan kingmaker ya, salah satu figur atau tokoh yang berpengaruh ya, salah satunya dalam kemenangan Prabowo Gibran. Maka sangat wajar kalau Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Dan kita juga sudah menyaksikan bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa saya menjadi jembatan katanya, penghubung. Ya artinya kan berarti Nasdem ingin difasilitasi oleh Pak Jokowi untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Saya sih melihat sesuatu yang positif saja, sesuatu yang bagus saja ya ketika elit parpol, petinggi parpol, tokoh-tokoh bangsa bertemu, membangun kebersamaan, membangun persatuan pasca Pilpres. Karena bagaimanapun jangan sampai Pilpres ini berujung pada keributan, berujung pada kerusuhan, berujung pada konflik. Maka dengan pertemuan-pertemuan seperti Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi adalah paling tidak membangun suasana adem, damai, bersilaturahmi, dan tadi menjajaki segala kemungkinan soal koalisi yang akan dibangun oleh Nasdem dengan Prabowo Gibran. Iya, kalau kita lihat kan Kang Ujang saat ini memang menteri dari Partai Nasdem masih ada di kabinet Pak Jokowi. Apakah bisa disebut pertemuan ini juga upaya dari Partai Nasdem untuk mengamankan kursi menteri di kabinet selanjutnya? Ya bisa jadi ya, karena kan pertarungan telah usai ya, kompetisi telah usai. Kita tahu bahwa sebelumnya ada hubungan ketegangan ya antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Karena positioning Pak Surya Paloh yang katakanlah mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Nah ini kan menjadi sesuatu yang sesuatu menjadi masalah, menjadi persoalan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Nah apakah memang pertemuan tersebut juga ingin mengamankan kursi menteri ya, karena ada isu reshuffle gitu? Ya bisa jadi, karena semua mungkin ya, dan dalam konteks itu saya meyakini ya bahwa Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, mereka kan teman ya, sahabat, sudah lama kenal, hubungan yang pasang surut, hubungan yang naik turun ya, hubungan yang berbelok, itu hal yang biasa dalam konteks membangun sebuah demokrasi yang sehat. Jadi kadang-kadang Pak Jokowi ada di kanan, kadang-kadang Pak Surya Paloh ada di kiri gitu. Itu hal yang normal dalam konteks membangun sebuah demokrasi yang sehat, karena perbedaan dukungan, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Nah, apakah ingin mengamankan kursi menterinya? Mungkin saja. Semua bisa menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi, apalagi kita tahu bahwa Nasdem punya satu menteri yang tentu harus aman hingga Oktober 2024 nanti. Yang menarik juga Kang Ujang, ada saling klaim ya terkait siapa mengundang siapa. Pihak Istana mengatakan Pak Surya Paloh yang meminta bertemu Pak Jokowi, Partai Nasdem mengatakan hanya memenuhi undangan dari Pak Jokowi. Kalau Anda melihatnya, mengapa isu siapa mengundang siapa ini menjadi krusial? Ya penting ya, karena secara psikologis ini ada kebatinan, ada kejiwaan ya, yang penting bagi Nasdem. Misalkan Nasdem ini kan bagaimanapun posisinya masih berkoalisi dengan kubu 01, artinya dengan koalisi perubahan yang di situ ada PKS dengan PKB. Nah ketika misalkan Nasdem atau Pak Surya Paloh tidak komunikasi ya dengan kubu yang lain, dengan PKS dan PKB katakanlah, ini kan akan dianggap sebagai ya sesuatu masalah, sesuatu persoalan. Makanya di situ penting psikologi bahwa Nasdem diundang, Nasdem dipanggil, itu menjadi sebuah legitimasi yang penting bagi Nasdem, bagi Pak Surya Paloh.
agar dianggap tidak meninggalkan PKS maupun PKB. Di situ sebenarnya poin inti daripada saling klaim itu. Dan saya meyakini apapun itu ya, klaim apapun itu, saya sih melihat sesuatu yang positif saja. Ketika ada elit politik bertemu, ketika ada tokoh-tokoh bangsa bertemu, artinya ya bisa rekonsiliasi, bisa membangun kebersamaan, bisa menjaga persatuan. Yang penting Indonesia ini bersatu. Itu karena diawali oleh elit-elitnya, oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan saya melihat saling klaim itu ya menjadi sebuah hal yang penting dalam politik. Karena politik itu bagaimanapun soal persepsi. Ada persepsi baik, ada persepsi negatif. Dan saya melihatnya tadi, Nasdem penting kalau diundang, kalau dipanggil Pak Presiden, artinya Pak Presiden dan istana yang meminta. Ya, artinya kan bukanlah sebuah kesalahan bagi Nasdem karena ya tidak dianggap meninggalkan PKS maupun PKB, begitu Mbak. Sebuah hal yang positif yang jelas ya pertemuan elit-elit politik. Kalau menilik pernyataan dari Pak Jokowi ingin menjadi penghubung atau jembatan bagi semua, apakah mungkin ada potensi ke depannya juga akan ada pertemuan dengan ketum-ketum partai lain, Kang Ujang, terutama mereka yang berada di koalisi berbeda dengan Paslon 02? Ya, saya meyakini akan terus dijalin komunikasi itu ya. Entah formatnya atau skemanya begini. Entah nanti Ketua Umum PKB atau PKS bertemu dengan Pak Jokowi, atau nanti Ketua Umum PKS dan PKB ketemu Pak Prabowo. Tinggal diatur saja kan skemanya itu. Kebetulan kan Pak Jokowi sudah bersedia untuk menjadi fasilitator, menjadi penghubung bagi partai-partai untuk katakanlah membangun koalisi dengan Prabowo Gibran. Saya melihat ke depan kemungkinan akan ada ya, karena politik itu kan semua serba mungkin, semua serba bisa, dan dalam konteks pidato Pak Prabowo ya ketika pidato kemenangan di Istora Senayan pasca pencoblosan ya, malam pencoblosan itu mengatakan akan merangkul semua kekuatan. Artinya kalau itu yang menjadi titik poin pernyataan Pak Prabowo, maka ke depan ya kita akan menyaksikan akan ada banyak pertemuan-pertemuan elit, termasuk mungkin pertemuan partai-partai yang kalah ya, termasuk PKB, PKS dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo. Saya melihat itu akan terjadi ke depan begitu, karena waktunya kan masih lama nih Mbak, sampai Oktober 2024, jadi masih waktu yang panjang untuk bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi satu sama lain ya. Tadi ya kepentingannya mestinya kepentingan masyarakat bangsa negara, itu yang harus dijaga. Baik, kita nantikan dinamika politik ke depannya pasca pemilu 2024. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sama-sama.